Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan mata kuliah perubahan iklim dan ekosistem laut, pertemuan yang ke-9, yaitu bercerita tentang akibat yang ditimbulkan kepada ekosistem yang berasal dari fenomena La Nina. Nah, maksudnya di sini kita akan membahas La Nina bagi masyarakat yang berkecimpung di perikanan dan masyarakat secara umum, secara keseluruhan. Karena kepada biota dampaknya tidak begitu berpengaruh, paling dia jarang muncul ataupun tidak menyebabkan kematian lah, tidak begitu fatal. Mungkin kalaupun ada nanti contohnya kayak contoh upwelling. Oh ya, sebelum saya masuk ke La Nina, nggak salah kalau di RPS perkuliahan kan El Nino-nya itu dijelaskan di pertemuan sebelum UTS kan. Kira-kira ada yang bisa mereview sedikit nggak yang diketahui dari El Nino itu apa? El Nino itu kan Pak panas naiknya suhu permukaan air laut. Ya, terus apalagi yang diketahui dari El Nino itu? Nah, jadi pada El Nino itu ketika suhu permukaan air laut itu naik sehingga buat bentar ya Pak. Nggak apa-apa. Ini kan apa ya? Kan belajar. Nanti ada apa-apa nanti direvisi ataupun kalau saya yang salah direvisi karena kan ini kan spesifikasi perubahan iklim kan agak jarang keahliannya dari dosen FP. Biasanya dosen FP itu ya kurang lebih bisa sedikit. Yang bisa tuh dari teknologi kelautan kalau di PB. Itu fokus di situ. Kalau yang MSA nggak begitu fokus di situ. Jadi kalau tahu-tahu sedikit itu bolehlah tahu dasar-dasar tapi nggak mendetail. Jadi kalau kalian jelasin masih kurang tepat ya nggak apa-apa karena kalian mahasiswa. Jadi gimana tadi selain suhu air laut yang memanas seperti apa lagi? Jadi kan Pak El Nino itu terjadi perubahan karena arah angin. Naiknya suhu membuat perubahan angin sehingga mengakibatkan misalnya pada pola hujan karena adanya El Nino membuat menjadi kering seperti itu Pak. Ada musim kemarau misalnya yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh El Nino itu sendiri Pak. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang gambaran secara umum yang ditangkap tuh setelah mempelajari mata kuliah ini ya seperti yang Listi bilang tadi, dasar-dasarnya gitu. Kalau detail kali kan kita bukan dari bagian dari geomet nih. Setidaknya kita memahami konsep La Nina dan El Nino ini bagi ekosistem dan perikanan. Yang lain ada yang menambahin nggak? Yang lain? Apalagi yang diketahui karena itu masalah materi baru ya sebelum UTS kan. Karena saya juga waktu siapa nih? Ada yang mau nambahin? Firma. Oh, Firma. Enggak Pak, Firma kayaknya enggak bisa masuk ya Pak. Nggak apa-apa. Di sini yang ada kelihatan itu si Ahmad sama Nur Rafni. Karena apa ya? Kalau nggak salah dari waktu saya ngajar perubahan iklim ini tahun lalu kan, materi yang susah ini cuma di El Nino sama La Nina. Waktu itu kan yang ngajar fullnya saya. Jadi kan saya waktu di La Nina sama El Nino tuh penjelasannya agak pelan-pelan nih gimana caranya nih mahasiswa supaya kurang lebih mengerti. Karena kalau dicepatin ataupun kita mencoba menjelaskan secara luas ini takut apa ya? Takut menjelajah kemana-mana, jadi kan nggak terfokus. Makanya saya di dua materi ini ya merasa agak berat juga sih bagi saya. Tapi kalau ke depannya materi lain nanti bisa. Makanya saya ingin review dulu mahasiswanya, apakah mahasiswa udah jauh ataupun masih bisa kita ikuti ataupun masih yang ada yang belum paham. Jadi kita bahas lagi teori-teori awalnya biar nanti kan bisa paham lah mana beda El Nino mana La Nina. Gimana Ahmad, Manur Rafni, ada yang ditambahin nggak tentang El Nino dan La Nina tuh yang pernah diketahui? Jangan gambar, jangan, ini bukan mau ujian, cuman ya kita tanya-tanya itu aja. Kalau ya tahu, kalau enggak ya nggak apa-apa sih.
Yang teringat apa kayak itu? Kalau si Listi udah tadi ya, kayak perubahan suhu air laut memanas karena perubahan angin atau gitulah. Gambarannya gitu. Misalkan ada orang luar nih nanya apa tuh La Nina sama El Nino itu apa sih? Nah, biasanya kan setidaknya kalian ada menjawab ini apa namanya? Oh ini loh La Nina, oh ini loh El Nino gitu. Misalkan ditanya sama orang, karena kalau waktu saya waktu S1 malah nggak pernah dengar materi ini. Saya dengarnya waktu S2, itu pun bingung juga waktu jelasin kan. Waktu udah agak lama saya bisa simpulkan, oh itu kayak si Listi tadi itu perubahan angin menyebabkan bencana atau apa. Kalau kalian kayak mana dengar awalnya? Yang bisa ditanggapin. Gimana Ahmad? Ada? Mungkin karena terjadi penguapan, Pak, maka memanaslah global. Penguapan apa? Penguapan akibat matahari, Pak. Oh iya, ya karena cuaca panas ya penguapan ya. Kurang lebihnya begitu. Oke lah, kita lanjut ya ke slide pertama ya. Nah, di sini kan dia biasanya agak susah sih kalau kita pisahin per La Nina atau El Nino. Dia harus paket ada yang jelasinnya. Karena kalau kita jelasin La Nina nanti apa beda El Nino, kita jelasin El Nino gimana beda La Nina, bisa langsung di compare gitu. Di sini kan mereka ada pendahuluannya kan, terambil dari bahasa Spanyol, berarti El Nino berarti anak laki-laki, sedangkan La Nina berarti perempuan. Tapi ini kan bukan jenis kelamin ini. Saya rasa ini menandakan misalkan laki-laki itu suhu panas, perempuan kan nggak begitu apa ya, gersak-gerusu, mungkin ini dingin suhunya atau apa gitulah perumpamaannya. Kemudian terminologi El Nino pertama kali dicetuskan oleh para pelaut Amerika Selatan pada tahun 1600-an yang menemukan kondisi laut yang hangat di sekitar Teluk Peruvian. Kalau nggak salah kalau di slide saya yang di El Nino tuh Teluk Peruvian itu di Amerika Latin. Nah, jadi di sana mereka pertama nemuin kondisinya laut kok bisa hangat ya. Nah, akhirnya nanti dicari apa tuh gejalanya. Nah, ini kan banyak dia skema-skema kalau kita cari di internet El Nino dan La Nina tuh banyak kali gambarnya. Jadi setiap yang gambar yang saya dapat itu saya coba jelasin. Nanti mungkin dari sekian banyak gambar ini adalah kesamaan dari teori El Nino dan La Nina. Karena kalau kita cari gambar, sekali gambarnya ini kata ahli lain, gambarnya lain lagi, kata ahli yang mana lagi, gambarnya beda lagi. Jadi kan kalau kita baca penjelasan di sini, yang ini kan arah angin. Arah angin ini dry kering, sinking air. Dengan udara yang kering mungkin air apa ya? Kan ada sinking itu air tenggelam. Kalau upwelling kan airnya air dari bawah naik lagi ke atas. Kalau sinking itu air di permukaan laut dia tenggelam karena perbedaan massa jenis. Jadi yang air di atas jatuh ke bawah membawa nutrien yang di atas, begitu juga nanti ada kalanya upwelling itu air dari bawah membawa nutrien naik ke atas. Cuman pada momen tertentu kalau seringan sinking sama upwelling itu kalau peredarannya airnya dingin naik ke atas, nanti ikan yang di keramba bisa mati ataupun ikan sekitaran pinggirnya mati. Itu salah satu penyebab ikan mati selain keracunan limbah ya ataupun apa. Nah, di sini kan kalau yang gambar yang pertama tadi kan ini ibaratnya angin. Kalau di El Nino tuh angin yang bertiup kayak membuat siklusnya kan apa nih yang garis-garis peta ini kan kayak berlawanan lah. Disitulah membuat terjadinya angin. Kalau yang di La Nina tuh angin angin yang diarahkan ke samping, misal ibaratnya ditolak ke sisi timur sama sisi baratnya. Jadi yang di tengahnya dingin, yang di sebelah sananya yang panas. Tapi kalau yang El Nino ini yang di tengahnya panas, yang sampingnya dingin. Nanti jelasin di peta tuh mana maksudnya samping, mana yang tengah. Di sini mereka bermainnya tuh di era garis ekuator, maksudnya kayak garis khatulistiwa. Di daerah situ dia terjadi La Nina sama El Nino, di sepanjang garis tengah tuh. Jadi kan dia nggak terjadi di Kanada atau nggak terjadi di mana gitu. Jadi itu kena dampak sampingannya aja, nggak kena dampak langsung. Nah, kalau gambar sini kan ini jelas kan. Ini yang angin tadi. Nah, angin yang ada dua nih gambarnya. Angin yang tekanan ke sini ke bawah mengakibatkan di zona sebelah barat
terjadi, kalau ada awan ini panas, yang oranye ini panas, ini panas, yang ada panah ini dia airnya dingin. Nah, ini yang El Nino, yang ini yang La Nina. Nah, pas periode berikutnya, pertama kan El Nino dulu, kemudian pas jadi La Nina tuh awannya kan bergeser, kan tiupan angin awan yang tadi itu ke sini. Nah, di sini yang panas, yang dinginnya di tengah, kayak gambar di sebelumnya. Nah, ini kan kalau La Nina dingin tengah, tapi kalau El Nino yang panasnya yang di tengah. Kemudian lanjut. Nah, ini gambarannya kalau yang La Nina. Dia kan bergeraknya itu dari sebelah timur. Ini kalau mereka bilang nih sebelah timur. Sebelah timur maksudnya dari sebelah matahari terbit kan. Dari Samudra Pasifik ini bergerak menuju ke arah Khatulistiwa, tapi di arah ini, di arah Indonesia nih, di Ocean Pasifik, Samudra Pasifik lah. Sini kan makin makin mendekati sini, di sinilah yang panasnya merah tuh. Yang awan tadi kan di sini. Kalau tadi kan gambar di atas nih gambar dari mendatarnya. Nah, gini salah satu gambarannya. Kemudian di sini La Nina sendiri merupakan suatu kondisi di mana suhu permukaan air laut di kawasan timur ekuatornya. Bisa jadi Ekuador atau Ekuador sama ekuator nih sama-sama kayak di Khatulistiwa, makanya hampir sama nulis kan. Di lautan Pasifik mengalami penurunan. Nah, di sini maksudnya suhu permukaan air laut di kawasan timur ekuator. Timur ekuator ya nih. Timur itu yang sebelah sini ya, saya tunjukkan lagi. Nah, ini timur. Nah, timur ini kan ekuator ini yang tengah. Kalau Ekuador di bawah, saya rasa ekuator. Nah, di sini mengalami dingin. Ya, jelas ini kan gambarnya biru. Nah, gambarnya biru yang hangat di sini. Itulah dibilang suhu di daerah ekuator menjadi dingin dan lautan Pasifik mengalami penurunan. Ya, ini gambarnya ini. Dia mengalami penurunan. Kemudian berbeda halnya dengan El Nino, La Nina ini tidak bisa dilihat secara fisik. Selain itu terjadinya La Nina, ini periodenya tidak tetap. Jadi kan kalau La Nina ini gejalanya nggak bisa dilihat dengan secara fisik, karena dia kan perubahan suhu air, paling bisa dirasa. Air sama-sama biru, tapi suhunya berbeda. Kemudian periodenya ini tidak tetap. Kalau yang El Nino itu mungkin berapa tahun sekali, dan di periode yang sama. Kalau ini tidak tetap, nanti tiba-tiba ada aja gejalanya. Nah, itu gambarannya. Habis itu ini biasanya El Nino akan terjadi pada bulan Desember. Kalau El Nino itu Desember biasanya. Rata-rata El Nino ini akan terjadi sekitar 4 tahun sekali. Terakhir itu tahun 2019. Sementara La Nina ini sulit diperkirakan, antara 6 sampai 7 tahun sekali. Terakhir terjadi itu tahun 2016. Berdasarkan kabarnya kan. Nah, di sini gambaran seperti tadi, tapi ini melalui ilmuwan yang lain lah yang menggambarkan. Di sini kan putaran anginnya nih. Putaran anginnya kalau normal kan di daerah di Indonesia ini perairannya hangat, di daerah sini perairannya dingin seperti biasa. Nanti tapi pas pada saat terjadi El Nino yang 4 tahun sekali itu, nanti kebalikannya, di sini dingin, yang di sini panas. Panas itu menyebabkan penguapan seperti si Ahmad bilang, dengan penguapan nanti terjadi kondensasi, turun lagi air hujan. Nah, disitulah kalau terlalu banyak hujannya mungkin bisa menyebabkan bencana. Nah, sini tapi kalau panas bisa juga menyebabkan tadi ini kemarau. Nanti habis kemarau panjang baru ada hujan lagi, ataupun hujannya banyak yang di darat, di sini sedikit. Nah, begitu juga La Nina. La Nina di tempat di daerah Asia turun hujan, di sininya dingin biasa, tidak sampai disertai hujan. Nah, kemudian di sini contoh yang La Ninanya. Nah, tapi bukan Indonesia nih, yang di daerah lain di Asia juga, tapi akan mengakibatkan turun hujan yang deras. Kemudian di sini perbedaan perbedaan El Nino dan La Nina yang paling mudah diukur adalah terkait pada perubahan temperatur pada permukaan air laut. Ya, kalau itu jelas, karena kan gambarannya tadi kan perubahan warna air laut itu jelas ya warnanya. Oh, ini berubah. Kalau biru tuh dingin, kalau merah hangat. Tapi kalau dilihat sama-sama biru, cuman kalau diukur pakai termometer beda dia. Kemudian pada El Nino, temperatur permukaan air laut mengalami peningkatan atau menjadi lebih hangat. Lebih hangat, paling hangat 26 lah. Jadi kan itu dingin juga kalau bagi manusia, tapi kalau laut mungkin hangat 25-26. Tapi kalau yang dinginnya mungkin bisa sampai berapa ya, 24, 23, nggak jauh beda, tapi itu pengaruh dinginnya.
Sebaliknya pada La Nina temperatur permukaan air laut mengalami penurunan atau menjadi lebih dingin. Ya, itu betul. Ini karena tadi kan ada pengaruh hujan juga atau suhu atau apa, ini mengakibatkan perubahan suhu lah. Kalau El Nino tadi panas, kalau La Ninanya dingin. Kemudian di sini, El Nino dan La Nina juga memiliki persamaan. Keduanya merupakan bagian dari siklus El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Ini ada semacam lembaga apa nih ya? Lembaga lembaga iklim dunia, termasuk dalam siklusnya ataupun dalam kajiannya. Kemudian yang akan mempengaruhi curah hujan, tekanan atmosfer, dan sirkulasi atmosferik global. Nah, di sini kan dia tuh akan mempengaruhi siklus curah hujan ataupun suhu, angin, atau permukaan laut. Itu disebabkan oleh El Nino dan La Nina. Kemudian kesemuanya itu akan mempengaruhi iklim secara global, baik di bagian barat Samudra Pasifik maupun di bagian timurnya. Yang barat Samudra Pasifik tadi kan di bagian Indonesia atau Filipina atau apa, bagian timurnya yang Amerika Latin tadi atau Eropa, ya Amerika Latin ya tadi. Itu bagian timurnya. Kemudian di sini misalkan El Nino, kalau di daerah yang timurnya tuh di daerah Asia dia kekeringan, tapi kalau di di daerah yang baratnya tuh di Amerika Latin tuh dia kayak banjir bandang atau sering hujan kan ya pasti banjir bandang ataupun apalah curah hujan. Air suhu permukaan air mungkin dingin, tapi karena di peta tadi ada gambar hujan, berarti dia bisa mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Salah buka. Nah, kalau La Nina ini kan ini kebalikannya. Kalau di sebelah timurnya ini kan muka Asia nih. Di daerah Filipina mungkin atau Thailand dia terendam banjir karena sering terjadinya sering hujan atau arusnya angin lautnya kencang, habis itu juga awan yang tertiup angin akan mengakibatkan hujan secara kondensasinya, inilah mengakibatkan musibah banjir. Nah, sini kalau ini saya buat tanya, kira-kira ada yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak tahu. Ada yang tahu nggak di daerah Pasifik Timur itu kalau di Pasifik Baratnya banjir gini, kalau La Ninanya apa nih keadaannya yang terjadi? Kalau di La Nina di Pasifik di Pasifik Barat tadi kan terendam hujan. Kalau di Pasifik Timur terjadi apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tadi sebelahnya kita lihat ya. Kalau ini El Nino, Pasifik Timurnya Pasifik Barat. Nah, Pasifik Barat kemarau, Pasifik Timur yang banjir bandang. Tapi kalau La Nina di Pasifik Baratnya banjir, di Pasifik Timurnya apa? Ada yang tahu? Hujan juga kah atau kemarau juga atau biasa aja? Gimana? Kemarau mungkin, Pak. Ya, tapi nggak kemarau, ya kayak kemarau tapi nggak hampir kering kali, karena kan di gambar tadi kan ada dia biru-biru tuh dingin-dingin tapi tidak hujan. Mungkin ya agak kemarau-kemarau lah, tapi tidak sampai gersang. Nah, itu gambarannya karena mereka tidak segaris ekuatornya tidak sepanas yang di Indonesia. Nah, kemudian sini secara umum berikut merupakan proses terjadinya La Nina. Ini proses awalnya itu angin di Samudra Pasifik menguat. Nih di Samudra Pasifik itu aliran anginnya tiba-tiba menguat. Menguat karena suatu faktor kan. Nah, ini awal terjadinya La Nina. La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Di sini penurunan suhunya banyak faktor, mungkin karena apa ya? Karena pengaruh iklim global ataupun angin. Nah, pada saat yang demikian ada angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Angin pasat itu angin yang bertiup dari daerah subtropis menuju daerah khatulistiwa. Kalau subtropis tahu di mana? Tadi kan kita kalau khatulistiwa atau ekuator kan di tengah dia. Mana ya? Kata nggak kursor ya? Nah, dia di tengah nih. Ini khatulistiwa atau ekuator. Kalau yang diceritain tadi ada angin pasat. Angin pasat itu dia bertiup dari daerah subtropis menuju daerah tropis. Itu di mana mereka tuh posisinya? Kalau di ini tapi nggak ada globe sih, ada globe mudah tuh nebaknya. Daerah subtropis, bisa ada nyontohin nggak negaranya?
Eropa, Pak. Ya, itu daerah Eropa. Misalkan ini kalau kalian bisa lihat kursor saya kan. Nah, di sini kan khatulistiwa atau ekuator, subtropisnya tuh di sini. Bukan di atas, ya subtropis di sini ya. Di tengah nih. Kalau yang atas tuh baru yang dinginnya tuh. Ini masih yang apa ya? Kalau ada globe kelihatan deh garis ini, garis yang subtropis. Nah, situ angin pasat bertiup dari subtropis menuju daerah khatulistiwa ekuator. Itu mengakibatkan suhu perairannya jadi dingin. Nah, itu sebabnya kalau udah ada waktunya bertiup angin tuh ke situ, perairannya jadi dingin, nanti juga anginnya juga bergerak kencang seperti apa ya, tanda nomor 1 ini, ya itu awal terjadi La Nina. Kemudian masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Pasifik Barat tuh kan ini yang di daerah apa tuh? Daerah Amerika Latin ini Pasifik Barat. Nah, ini Pasifik. Nah, ini kan Indonesia. Pasifik baratnya tuh di sini. Nah, Pasifik Timur di sini. Nah, jadi kan kalau La Nina tadi kan petanya yang hujannya di sini kan. Nah, hujan di sini karena terbawa dia menuju Pasifik Barat dari tadi katanya angin menguat, langsung ada juga dari subtropis menuju ke daerah ekuator, kemudian angin bertiup menuju Pasifik Barat. Nah, jadi makanya sini sering terjadi angin. Jadi awannya diarahkan ke sini. Awan diarahkan ke sini, suhu permukaan juga dingin, mengakibatkan awan terjadi kondensasi, kemudian terjadinya hujan. Nah, ini gambarannya tadi. Nah, ini kan, nah ini kalau netralnya, ini netral. Ini yang dingin, ini hangat. Seperti yang gambar sebelumnya kan, kalau El Nino ini lagi. Nanti ada dua aliran angin. Kemudian juga ini yang La Nina tadi di sini dingin, sini hangat. Ini terbawa ke sini awannya kan. Kemudian ada sirkulasi Walker yang berputar sejajar dengan garis khatulistiwa. Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia dilintasi oleh garis imajiner tersebut. Nah, sirkulasi Walker itu yang ini. Nah, ini namanya sirkulasi Walker. Bilang kalau kita bilang paling garis panah biasa kan. Nah, ini dia sirkulasinya. Kalau sirkulasi netral kayak gini, kalau La Nina kayak gini, panahnya 3 artinya lebih banyak. Karena ini panahnya 1. Kemudian kalau yang El Nino itu nggak ada panahnya, cuman berputar-putar di sini. Itu kurang lebih gambarannya kan. Kemudian terjadinya upwelling itu karena ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak. Jadi maksudnya kan di sini kan yang perairannya hangat, terbawa dia ke sini ke Pasifik Barat dari Pasifik Timur. Kemudian maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas, kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Nah, jadi kan gini, waktu nanti karena ada angin di permukaan air ini kan hangat, dia terbawa dia ke arah Pasifik Barat di sekitar Indonesia atau negara Asia lain. Kemudian karena air hangatnya terbawa di sini terganti dengan air laut yang dari bawah upwelling tadi, air yang dingin terbawa ke atas, makanya cuacanya jadi dingin. Kemudian kondisi yang demikian disebut upwelling. Nah, itu kan kalau waktu saya kuliah dulu S1, upwelling itu cuma dibilang air dari bawah naik ke atas, cuman nggak dijelaskan lagi detailnya, cuman setidaknya cuma sebatas tahu pengertian lah. Tapi kalau dari kita kan, upwelling itu apa sih? Upwelling itu ini air dari bawah ke atas. Gimana caranya? Jadi gini, ada suatu daerah, misalkan semua hitunglah lagi hangat atau apa, terkena arus angin, terbawa kemana, ketika massa air itu terbawa ke tempat lain, maka kan tempat ini akan berkurang airnya, maka dia air yang dari bawah akan naik ke atas. Itulah yang dinamakan upwelling. Kalau dari cerita teori ini, teori perubahan iklim ini, kalau teori lain mungkin ada lain mungkin lebih mendetailnya tentang upwelling. Mungkin bisa dipelajari di mata kuliah lain kan. Kemudian La Nina akan sangat terasa dampaknya bagi kota daerah yang tidak mempunyai resapan air yang bagus. Ini bisa dipahami nggak maksudnya kalau yang ini tidak mempunyai resapan air yang bagus? Contoh kasus banyak kalau di sini. Nah, ini contoh kejadiannya. Dibilang La Nina ini terasa kali kalau di daerah yang nggak punya resapan air yang bagus. Kira-kira bisa digambarin nggak maksudnya kalau di bahasa sehari-hari kita? Kayak mana sih? Ada yang tahu nggak maksud dari separagrafnya aja?
Kalau kalian ini kan saya bacanya secara ilmiah itu, secara pengertian kan. Tapi kalau bahasa sederhananya ini kayak mana sih? Bahasa sehari-hari kita lah. Bahasa-bahasa kalian lah. Tidak tahu kemana airnya akan terbuang, Pak. Tidak tahu airnya akan terbuang. Iya, kurang lebihnya gitu. Misalkan La Nina, nanti kan airnya hujannya sering. Habis itu juga nanti kan masa angin kencang, jadi kan mengakibatkan sering terjadinya hujan, volume air berlebih, tapi resapan air tuh nggak bagus, kayak paret mampet lah, inilah itu. Jadi dia banjirnya kayak gini, banjir apa ya? Nggak ada resapan air bagus. Tapi kalau air resapannya air bagus, lancar, ada sampah, bisa dia ngalir balik ke sungai atau apa. Tapi kalau nggak bagus tuh daerahnya ya kayak gini. Kemudian hujan yang terjadi selama beberapa jam saja sudah cukup untuk membuat tergenang banjir seperti Jakarta dan Semarang. Ya, kalau itu ini yang harus saya bilang lagi, kalian juga pasti sering lihat TV kan. Selain itu berdampak pada beberapa daerah di Indonesia yang rawan longsor akibat hujan. Ini ada nih, daerah longsor tuh kalau udah musim hujan atau apa kan ya pasti longsor kan. Itu udah tahu juga kalian. Kemudian nih di bagian perikanan kan. Di bagian perikanan nih kalau La Nina itu mempengaruhi penurunan produksi pelabuhan. Jadi kan misalkan orang melaut, suhu anginnya kencang, habis itu juga angin kencang dan susah mau laut, habis itu kalau suhu perairannya terlalu dingin atau terlalu hangat, ada ikan tertentu yang hidup di perairan yang biasa aja tuh nggak akan muncul. Itu mengakibatkan susah sekali mereka cari ikan, ataupun perairannya lagi berombak besar. Nah, itu yang mengakibatkan mereka penurunan penangkapan. Ini dari sisi jeleknya, ada ikan tertentu yang susah ditangkap. Tapi kalau yang sisi baiknya itu ada juga, kayak perikanan, contohnya perikanan tuna. Tuna itu kalau La Nina enak ditangkap, karena kan kondisi basah ataupun kondisi apa ya, kayak mungkin dari ria airnya ataupun ya bisa jadi ria air atau apa, ikan tuna tuh mungkin suka, atau perairannya yang mungkin cocok dengan suhunya lebih sering muncul di permukaan tuh. Jadi pada saat La Nina mungkin ikan tuna yang akan banyak. Nah, itu kurang lebihnya di situ. Kalau biota-biota lain mungkin bermigrasi pastinya, tidak di situ. Oke, kayaknya untuk hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang apa ya, ya pasti kalau tanyain silahkan tanyain. Kalau nggak ada atau apa, kalau saya sih biasanya kalau kuliah normal kuisnya di kelas. Tapi kalau saya kan kalau sama SDA semester berapa nih? Semester 4 ya kalian ya? Semester 5. Semester 5. Semester 5 nih saya baru pertama nih masuk. Jadi kan kalau sama saya kuisnya itu yang kayak tadi. Kalau di slide itu ada warnanya apa ya? Warnanya merah jambu itu kuis berarti. Cuma tadi karena belum tahu ya, enggak saya tanyain dulu kalau ada slide. Berarti kedepannya kalau ada slide yang warnanya tulisannya merah jambu atau apa itu biasanya kuis. Tapi khusus buat kuliah online. Kalau kuliah betulan kuisnya pakai kertas. Kalau ini kan nanti kedepannya kalau ada yang kayak gini saya tanya sesuatu. Cuma di sini sedikit. Biasanya kalau kelas lain kan kalau rame orangnya, saya di sini hari ini udah jawab si Ahmad, besok orang lain lagi dia nggak jawab lagi kuisnya. Karena nggak, kalau kuis kerjakan di kertas ya sama aja sih, kalian tinggal lihat jawabannya. Kalau kayak gini kan saya bisa lihat langsung. Kalau tugas dari kasih sama Bu Ana belum kalian? Udah, Pak. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Kait banyak. Oh banyak. Pak. Itulah saya Pak. Kalau saya biasanya kalau sama saya matikan recordnya lu. Karena mungkin di record yang kayak gini ya. Orang. 6 orang. Yang saya lihat di absen tadi 7 ya. Pak. Saya lihat di absen Ilham tadi. ya, satu lagi. Ilham, Icut. Nah ini Icut aja. Opi ada? Nggak ada di absen namanya. Iya, saya belum lihat absen. Saya baru lihat grupnya Opi. Kalau Opi tadi malam ada Opi sih, saya invite ya. Nanti saya invite. Oh iya, ada lagi yang tanyain nggak? Tentang mata kuliah nih. Hah? Apa? Lisi mau bertanya, Pak. Oh iya, tanya. Jadi tadi kan Bapak jelasin
Kalau ibaratnya gimana ya? Pengaruh atau dampak-dampaknya itu Oh, dampak ini berarti. seperti yang kita rasakan ya kan Pak, kayak banjir tadi. Jadi yang mau Lisi tanyakan itu cara upaya penanggulangannya itu gimana Pak? Kan sampai sekarang pun itu kan masih ada gitu Pak kan? Jika terjadi hal seperti itu Pak. Oh, kalau itu apa ya? Kalau yang penyebab karena alamnya nggak bisa dicegah karena kan dia ada siklusnya tadi yang kita jelasin di awal kan. Tapi kalau yang penyebab dari antisipasi di kitanya ya apa namanya agak susah karena itu harus apa ya? Harus mengarahkan banyak massa. Gimana caranya kita harus jangan buang sampah di sungai, jangan juga apa namanya jangan apa ya? Jangan buang sampah di sungai. Kemudian harus melestarikan lingkungan. Habis itu juga kita yang nggak bisa dicegahnya ini pertambahan penduduk. Jadi kan semakin lama ya semakin rame orangnya, semakin padat, resapan hutan-hutannya nggak ada lagi karena kan banyak hutan tebang untuk bangun perumahan, atau bangun sawit itu cari pekerjaan. Jadi kan sedikit ya apa tuh area untuk resapan air. Jadi kita semakin banyak rumah ya semakin kayak gini. Cuma nanti kalau pembuangan airnya bagus nanti kalau betul kayaknya mungkin bisa dicegah. Kebanyakan kan paret mampet atau apa gitulah. Ada lagi nggak? Tanyain. Oh ya ini kan, saya baru pertama jelasin sama kalian ya. Kalau sama saya, PPT-nya bisa kalian download sendiri kan? Di grup itu kan? Bisa kan? Pak. Nah, situ saya PPT-nya taruh situ. Rekaman video ini juga ada di bawahnya. Habis PPT kan ada linknya tuh kan. Nanti kalau mau ngulang-ngulang materi bisa tinggal putar aja di situ. Atau download atau putar pas ada wifi. Jadi misalkan kayak kalau ada yang terlambat masuk misalkan kayak si Cut tadi atau apa kan jadi dia bisa ngulang dari awal, bisa dilihat lagi. Oh ini tadi dibahas, oh ini apa gitu. Baik sangat. Ada lagi nggak yang tanyain? Enggak, Pak. Enggak ya. Iya. Oh tunggu bentar. Kayaknya tahun lalu apa ya? Ovi ada Noviansyah ada ambil sama saya. Mata kuliah nih, kok ambil lagi ya? Tapi itu setahu saya juga enggak jelek. Kalau dia pun jarang masuk waktu itu, hilangi recordnya lu. Pasti. Maksudnya sekurang-kurang beruntungnya itu C biasanya, sekurang beruntung. Tapi asalkan dia masuk, nggak masuk ya, gimana mau dikasih? Oh dia ada tanyain lagi nggak? Absen gimana? Kalau saya absennya itu apa namanya kan karena ini di record tinggal dibuka aja videonya nanti kita lingkari orang-orangnya nih kelihatan bisa dilihat sendiri. Oh ini si Firman, ini si Listi, si Cut, si Ahmad bisa dilihat kecuali kita rame ada sekitar kalau dari berapa orang nanti kita buka screenshot menu partisipan aja. Kalau ini kan kelihatan ini. Tapi nanti minggu depan saya panggil satu-satu karena kan absennya tadi Bu Ana lupa nggak cepat saya minta, saya panggil mana Afni, mana si Cut, Firman, nanti kelihatan dia apa. Kalau kita list di WA tuh capek aja, nanti capek saya scroll ke atas, jadi saya malas kayak gitu-gitu. Absen tuh nanti nggak hadir pun bisa diketiknya. Oh ini udah kelihatan mang. Ada yang tanyain lagi nggak di luar mata kuliah ini juga boleh, mungkin ada yang mau tanyain lain atau apa, mumpung masih ada waktu. Nah, ini kan ada yang mentanyain punya mata kuliah ini. Hah? Si Aman ada lagi. Kalau Listi Macut yang mana? Ada pertanyaan lagi tentang mata kuliah ini boleh, bukan mata kuliah ini juga boleh. Si ada Firma. Kalau nanyanya tentang orang lain saya matikan dulu recordnya, tapi kalau nanya tentang yang biasa-biasa aja nggak saya matiin nih. Mau tanya apa, Listi? Enggak, Pak. Listi nanyanya masih mata kuliah nih, Pak. Oh, boleh. Pak, El Nino dan La Nina itu waktu terjadinya bisa diestimasi nggak, Pak? Kalau yang tadi kita belajar teorinya enggak. Mereka cuman ngecatat pas sudah kejadian, pas ada tanda-tandanya gitu. Nggak bisa diprediksi karena kan
alam ini kan nggak bisa diprediksi dia, karena kan nanti ada aja perubahan-perubahan yang mengakibatkan apa gitu, mengakibatkan menipisnya lapisan ozon, pencemaran udara atau apa, banyak faktor, jadi nggak bisa diprediksi dia. Nah itu dia makanya nggak tahu La Nina sama El Nino ini kapan. Makanya tadi nggak ada, belum ada ya ilmu prediksinya. Yang ada tuh cuma catatan kejadiannya aja, berapa kerusakannya mungkin terjadi di daerah mana, berapa suhunya, berapa kecepatan anginnya mungkin ada. Kalau yang akan terjadi nggak ada. Gimana Listi? Ada. Tapi Pak, yang Bapak jelasin biasanya itu di bulan Desember itu gimana Pak? Oh itu kalau terjadi di bulan Desember, umumnya di bulan Desember, dia berdasarkan catatan tahun. Tadi itu kan dibilang 4 tahun sekali, mungkin 2019, 2015, 2014, 2009 tuh terjadinya di bulan Desember terus, makanya kemungkinan di bulan Desember, tapi dia tidak memprediksi tahun ya. Oh dibilang nanti Desember 2000 apa akan ada, mungkin dia mereka ini memperkirakannya nggak resmi, sepertinya mungkin akan ada, tidak dipastikan gitulah, karena kan jarang sih bisa kita pastikan, paling memprediksi biasa aja dan belum tentu terjadi gitu. Nah kurang lebih prediksinya gitu. Kalau yang La Nina tadi nggak ada, dia nggak diprediksi. Gimana Listi? Bisa Pak, mengerti Pak. Oke. Kalau yang lain ada nggak? Kocut, Firma, Manurafni ada yang tanyain tentang mata kuliah ini atau yang lain? Oh Firma nggak ada ya? Kalau Cut nggak ada juga. Kalau Nurafni gimana? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada. Berarti Listi masih ada? Enggak. Ada. Berarti kalau nggak ada, kita sudahi dulu ya. Iya, Pak. Oh iya, ini saya berhentikan record dulu ntar. Enggak, Pak. Ada ya? Oke ya. Semangat. Berarti saya tutup dulu ya. Nggak ada. Sekian aja pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi Senin depan. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan jadi grup atau di kolom komentar di YouTube itu atau di blog atau apa. Sekian dulu. Semoga bermanfaat materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.